Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam Indonesia yang kau beri. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan, buat kebajikan-Mu yang senantiasa mengikuti hidup di sepanjang umur hidup. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat.
Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab hanya karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Karena kebaikan-kebaikan-Mu kami hidup hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau, ya Allah. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab tak habis-habisnya rahmat-Mu, tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Engkau hebat. Engkau luar biasa. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Tiada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Kami sembah, kami menyembah, sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hatiku percaya,
hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidupku. Sebab aman di dalammu, Yesus Tuhan. Sebab aman di dalammu, ya pujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti hanya Engkau, hanya Engkau. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau sumber berkat bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber jawaban bagi kami. Engkau sumber pertolongan bagi kami. Kami aman punya Bapa yang seperti-Mu. Kami aman. Kami tenang. Sebab daripada pula datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu mengejar. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami tenang, hatiku tenang berada dekatmu, ya Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah kami terus merasakan kasih-Mu, dan kami menikmati rasa tenang di dalam-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam, melekat padamu. Dan biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi, hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami mengerti dan memahami firman. Jika kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian kita yang sudah kembali kita ulang masuk ke dalam kitab Kejadian setelah kita menyelesaikan kitab Wahyu kemarin. Saya akan bacakan bagi kita Kejadian 1 tentang penciptaan, ya. Tentu ini sudah sering kita baca, tapi saya percaya seperti doa kita bisa dapat sesuatu yang baru dari apa yang kita renungkan, apa yang kita baca. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat,
dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, jadi kita mulai hari ini akan kembali mengulang atau membaca dari kitab Kejadian. Ya, hari ini kita membaca Kejadian yang pertama tentang bagaimana langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Ya, tentu ini sudah sering sekali kita baca dan kita sudah eh, banyak mendapatkan pengertian-pengertian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan yang baru dari apa yang kita diskusikan pagi ini.
yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya dapatkan, yang ketika membaca kembali perikop ini atau pasal ini adalah kalimat yang pertama dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, saya merenungkannya, eh, ini saya merasa bahwa ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Ya, karena apa? Karena pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, tidak pertama sekali yang diciptakan itu manusia itu sendiri. Ya, karena apa? Karena Allah sepertinya ingin menciptakan dulu tempat yang nyaman, ya, segala tempat yang sudah apa, sudah ready, sama seperti ketika orang tua yang mempersiapkan anaknya yang akan lahir, ya, sudah dipersiapkan kamarnya, sudah dipersiapkan tempat tidur bayinya, sudah dipersiapkan segala sesuatu, ya, dan akhirnya anaknya lahir, sudah semuanya sudah ready sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada anak tersebut, ya. Nah, demikian juga sepertinya Tuhan kepada kita, ya, dipersiapkan dulu langit dan bumi dan segala isinya sampai akhirnya yang terakhir barulah manusia diciptakan dan semua sudah terpenuhi, apapun kebutuhan manusia itu sudah terpenuhi sebelumnya yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, proses penciptaan ini menunjukkan bukti kasih Tuhan yang besar kepada kita manusia, ya, selain daripada peristiwa salib tentunya di kemudian hari, eh, puncak daripada kasih Tuhan kepada manusia. Tetapi sejak awal manusia sudah dikasih oleh Tuhan lewat penciptaan yang Tuhan lakukan kepada langit dan bumi. Jadi yang saya dapatkan tentu yang pertama, proses penciptaan ini sebagai bukti eh, kasih Tuhan kepada manusia. Bahkan nanti kita lihat bagaimana Tuhan mempunyai tujuan yang begitu mulia, tujuan yang begitu besar kepada manusia untuk berkuasa, untuk mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan. Yang kedua tentu kita diingatkan, bukan hanya diingatkan, ya, tapi kita diteguhkan kembali, ya, tentang siapa Tuhan itu sesungguhnya, tentang kebesaran, tentang keilahiannya, tentang kealahannya, bahwa Tuhan itu sungguh adalah Maha Pencipta. Ya, apa yang dapat kita imajinasikan tentang apa yang diciptakan Tuhan, saya percaya itu hanyalah sangat kecil sekali, sangat kerdil sekali dari apa yang sebenarnya yang bisa, yang realita yang Tuhan ciptakan tentang alam semesta dan segala isinya, ya. Kita kalau eh, baca-baca tentang ilmu pengetahuan tentang alam semesta, ya, ada begitu banyak sekali misteri tentang alam semesta dan ilmu pengetahuan yang belum diketahui oleh manusia. Ya, sebagai contoh misalnya perbandingan bagaimana kita kecilnya seperti sebuah molekul dibandingkan besarnya bumi yang kita tempati, tetapi demikian juga besarnya bumi ini bagaikan molekul di tengah-tengah luasnya atau besarnya alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita ini sepertinya tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan memuliakan kita, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi poinnya dengan membayangkan, yang dengan sedapat mungkin membayangkan apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah penciptaan ini, tentu muncul rasa kagum, ya, dan rasa hormat, dan tentunya akhirnya rasa takut kepada Tuhan yang maha besar, yang maha pencipta tersebut di dalam hati kita. Mudah-mudahan hari ini, ya, eh, itu bisa apa ya, bertambah di dalam kehidupan kita, semakin kuat dan semakin teguh di dalam kehidupan kita,
rasa hormat, rasa sayang, rasa takut kita, rasa kagum kita kepada Tuhan, karena apa yang bisa kita imajinasikan tentang penciptaan tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya, kebetulan kan saya dokter saraf ya. Kalau kita mempelajari tentang saraf manusia, sebagai informasi saja, satu gerakan yang kita lakukan saja ya, satu gerakan kaki yang kita lakukan, ternyata itu membutuhkan ribuan bahkan jutaan koordinasi yang rumit ya dari seluruh sel-sel saraf kita ya. Jadi tidak sesederhana kita bergerak begitu saja, tapi untuk sebuah gerakan yang kita lakukan itu membutuhkan begitu banyak koordinasi saraf ya, dari otak sampai ke ujung kaki kita, sampai otak itu memerintah otot kita untuk dapat bergerak ya. Nah, itu saja udah begitu rumit, apalagi tentang alam semesta ini ya. Jadi sekali lagi, mari kita terus memiliki rasa hormat, rasa takut, dan rasa kagum kita kepada Tuhan sebagai Allah Sang Pencipta di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikutnya tentu yang penting ya di ayatnya yang ke-26 ya, kita tahu bahwa manusia kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ini kita tentu sudah paham, sudah tahu ya. Tapi kita diingatkan kembali bahwa tujuan kita diciptakan itu adalah supaya dikatakan kita berkuasa atas ciptaannya ya. Dikatakan ayat yang ke-26, kita baca sekali lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, jadi kita manusia diciptakan dengan sebuah tujuan supaya setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya akhirnya kita diciptakan, manusia diciptakan tujuannya untuk berkuasa. Ya, kalau besok kita akan membaca bagaimana kita diberikan sebuah tugas untuk memelihara dan untuk mengelola Taman Eden apa yang Tuhan sudah ciptakan. Ya, jadi kita harus diingatkan kembali bahwa tujuan kita adalah untuk berkuasa atas semua apa yang Tuhan sudah ciptakan. Tapi ternyata sayang sekali ya akibat dosa akhirnya tujuan itu berantakan ya. Kalau kita lihat faktanya sekarang bukannya manusia berkuasa atas semua ciptaan Tuhan ya, tapi sebaliknya ya, ciptaan Tuhanlah yang berkuasa atas manusia ya. Seperti kita lihat tumbuh-tumbuhan berkuasa atas manusia ya. Tumbuh-tumbuhan itu narkoba ya, yang akhirnya menguasai manusia dan kita manusia tidak berdaya atasnya. Tentu itu semua dirusak akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan kita tentu rindu dengan penebusan Kristus di kayu salib, kita kembali kepada tujuan kita yang semula, yaitu berkuasa atas apa yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita. Nah, caranya bagaimana ayat yang ke berikutnya dikatakan ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Jadi caranya, strategi yang Tuhan buat kepada manusia adalah tentu bertambah banyak atau bermultiplikasi, atau bahasa sehari-harinya berbuah. Jadi berbuah atau bermultiplikasi itu memang sudah merupakan bagian atau gaya hidup daripada kita manusia ini. Ya, jadi sebagai ciptaan Tuhan, sebagai eh, apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam hidup kita adalah kita dibuat supaya bermultiplikasi, supaya bertambah banyak, dan itu merupakan
gaya hidup atau tugas utama kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita kembali mengingat bahwa tujuan daripada kehidupan kita adalah supaya kita berbuah, supaya kita bertambah banyak. Yang terakhir yang saya dapatkan, kalau kita perhatikan hal yang menarik adalah setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu dan dia selesai menciptakannya, dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik, ya. Selalu dikatakan demikian. Bahkan ketika akhirnya Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Allah melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Apa yang bisa kita dapat dari pernyataan ini atau dari kalimat ini, ya? Yang pertama yang saya dapatkan bahwa Allah puas dengan apa yang diciptakannya, apa yang dikerjakannya, ya. Tentu kalau Allah puas, tentu itu semuanya pasti akan sangat baik, ya. Kalau Allah puas dengan hasil pekerjaannya, dengan hasil ciptaannya, tentu itu sesuatu yang sempurna bagi kita, bagi manusia. Nah, saya langsung ingin merefleksikan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita puas dengan pekerjaan kita sehari-hari? Apakah kita puas dengan hasil pekerjaan kita sehari-hari? Apakah kita seperti Allah bekerja dengan semaksimal, bekerja dengan sempurna, ya, bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bukan kita saja yang puas, tapi orang yang melihat kita bekerja bisa puas dan bisa melihat ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita. Itu mungkin bisa menjadi refleksi bagi kita ketika kita membaca pasal ini pada hari ini. Yang kedua, tentang hal itu, ya, saya mendapatkan bahwa tentu, ya, semua yang berasal dari Allah tentu baik adanya, ya. Nah, kita diciptakan sebagai ciptaan yang baik dan kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita ingat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 bahwa Tuhan menciptakan kita dalam Kristus Yesus dan menyediakan bagi kita pekerjaan yang baik supaya kita hidup di dalamnya, ya. Jadi tujuan kita adalah supaya kita hidup di dalam rencana Allah, karena rencana Allah itulah yang baik di dalam hidup kita, sebagaimana Tuhan mengerjakan yang baik di dalam proses penciptaannya. Jadi yang terakhir tentu kita diingatkan bahwa mari kita hidup di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, mengenali rencana Tuhan, mengerjakan rencana Tuhan, dan akhirnya kita boleh menyelesaikan rencana Tuhan karena itulah yang baik di dalam kehidupan kita. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sharingkan Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman pagi hari ini. Beberapa hal yang Tuhan ingatkan kita kembali. Jadi seperti yang kemarin saya katakan, seperti kalau Bapak Ibu sering melihat video-video singkat sekarang, maka kalimat pertama di video itu akan menjadi sambungan dari kalimat terakhir dari video itu. Sehingga tanpa sadar, ternyata sudah ngulang ya video ini ya. Kalau Bapak Ibu pernah perhatikan video-video sekarang. Nah, ternyata itu prinsipnya sama. Pakai prinsip Alkitab ternyata. Seperti yang kemarin saya katakan kan di Wahyu pasal-pasal terakhir 21, 22, bicara lagi tentang langit baru dan bumi baru. Dan kita langsung nyambung ke penciptaan lagi, langit dan bumi. Nah, jadi seperti itulah gambaran langit baru, bumi baru yang akan kita masuki nanti, Bapak Ibu. Yaitu satu tempat yang begitu indah, yang Tuhan sendiri saja katakan semua baik. Bahkan di kalimat terakhir, sungguh amat baik. Seperti apa yang Pak Ramli tadi sudah sampaikan, ya Tuhan sediakan segala sesuatunya dengan begitu baiknya, dengan sungguh amat baiknya. Bahkan manusia yang ditempatkan di langit dan bumi itu adalah pribadi yang diberi kuasa otoritas untuk menguasai dan memelihara semuanya.
Nah, makanya Bapak Ibu, mari seperti di akhir-akhir kitab Wahyu kita belajar, nggak usah fokus dengan apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus terjadi. Langit dan bumi yang pertama yang Allah ciptakan, yang nggak tahu berapa juta tahun yang lalu, karena berkali-kali saya katakan kan, nanti kita akan belajar di pasal 3 dari kitab Kejadian, waktu kronos itu akan dihitung mulai manusia jatuh dalam dosa, itu 6.000 tahun yang lalu. Tapi langit dan bumi diciptakan, nah itu nggak tahu, bisa saja jutaan tahun yang lalu, karena prinsipnya kan satu hari di hadapan Allah itu sama dengan 1.000 tahun di hadapan manusia. Nah, tapi prinsipnya adalah kita bersyukur Allah kita itu Allah yang baik. Dia menyediakan segala sesuatunya dengan baik, dengan sempurna. Walaupun nanti kita akan tahu, dan kita sudah belajar sih sebenarnya, bahwa iblis merusak itu semua. Dan hari ini kita sedang hidup di dunia yang sudah begitu rusak. Yang seperti Pak Ramli tadi katakan, harusnya kita berkuasa pada tumbuh-tumbuhan. Sekarang tumbuh-tumbuhan yang menguasai manusia. Tembakau, ganja, marijuana. Nah, itu kan contoh-contoh tumbuh-tumbuhan yang begitu menguasai. Kita harusnya menguasai binatang-binatang, malah kita jadi kedagingan, nafsu, dikuasai pengen makan daging terus. Nah, tapi sekali lagi, ketika hari itu tiba, karena kita terus ada di kasih yang semula, kita tidak merusakkan minyak dan anggur, kita tidak kita tetap menjaga jubah kita tetap bersih, mata kita tetap dilumas dengan minyak, kita semakin benar, semakin kudus. Dan itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia bumi yang sudah semakin rusak. Hari-hari ini sedang heboh, Papua dibabat habis hutannya. Ya itu salah satu karena nafsu serakah manusia merusak bumi. Tapi ya itu akan terjadi. Tapi sekali lagi untuk kita yang tekun menuruti firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, akan ada waktunya lagi dan tidak lama lagi. Kita akan masuk kerajaan 1.000 tahun damai, terus kita akan masuk langit baru dan bumi baru, dan gambar Allah di dalam hidup kita yang sudah dipulihkan melalui Kristus, itu akan kembali seperti apa yang kitab Kejadian ini katakan, bahwa kita serupa dengan Allah, segambar dengan Allah, sehingga kita mempunyai otoritas dan kuasa atas langit dan bumi baru yang nanti akan diciptakan, yang gambarannya begitu indah seperti Kejadian pasal 1 ini. Jadi oleh sebab itu, jangan pernah berhenti baca Alkitab Bapak Ibu. Karena seperti yang saya katakan tadi, seperti kita nonton video hari-hari ini, video-video singkat, Reels, atau apapun, begitu kita ikutin, kok udah nyambung lagi, ternyata padahal itu sudah balik ke kalimat pertama, nggak sadar. Nah seperti itulah kita mau terus setia, menerima firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup, dan membagikan firman sebagai kesaksian hidup. Jadi prinsip-prinsip yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan, betapa Tuhan itu baik, menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi manusia, baru manusia diciptakan. Setelah itu manusia diberi kuasa otoritas. Jadi hari ini kita yang ada di dalam Kristus, mulailah belajar bertindak, berlaku seperti sebagaimana seharusnya. Yaitu pribadi yang punya otoritas, punya kuasa atas semua yang ada di bumi. Sekalipun sekarang bumi yang sedang kita tempati itu bumi yang rusak. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk lagi ke langit baru, bumi baru, yang Tuhan ciptakan kembali, restorasi, ya kita sudah memahami apa yang harus kita lakukan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi silakan kalau ada yang mau menambahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya kembali kepada Coach Joni Samuel. Silakan, Pak Buyung. Ya, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengingatkan untuk setiap kami
bahwa Engkau menciptakan kami untuk menguasai bumi ini ya Tuhan. Menguasai tumbuh-tumbuhan, menguasai binatang ya Bapa. Biarlah kami memakai otoritas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan tidak menguasai hidup kami. Tetapi sebaliknya, kamilah menguasainya Bapa. Dengan kekuatan dan otoritas daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau mengingatkan kami kembali pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, kami bersatu hati mau berdoa buat Pak Ramli yang pagi ini telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kesehatannya ya Tuhan. Memberkati pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang dia lakukan Tuhan, Engkau campur tangan dan Engkau buat berhasil Tuhan. Kami juga berdoa buat istrinya Tuhan, semakin hari Engkau maksimalkan dia menjadi penolong di dalam kehidupan Pak Ramli ya Tuhan. Juga berkati anak-anaknya, apa yang mereka lakukan, Engkau campur tangan Tuhan. Biarlah anak-anaknya juga hidup takut akan Engkau, tunduk dan taat kepada kedua orang tuanya Tuhan. Berkati juga jemaat yang Dia gembalakan di Muara Bungo. Ada kasih karunia-Mu, ada kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap kami, anggota Koram Dio yang hadir pagi ini ya Tuhan. Kau senantiasa memberkati hidup kami, ada kemurahan-Mu, ada kasih karunia-Mu, ada anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati kesehatan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para penutua dan pemimpin ibadah dan jemaat, khususnya pelita community ya Tuhan. Beri hikmat untuk setiap pemimpin kami, sehingga gereja yang mereka pimpin boleh bertumbuh, boleh berkembang ya Tuhan. Ada ide-ide baru yang Kau berikan kepada setiap mereka ya Tuhan. Juga setiap jemaat pelita community ya Tuhan, terus boleh bertumbuh, hidup terus menjadi semakin hari serupa Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Ungko Wijaya Tuhan. Semakin hari Tuhan, Kau semakin pulihkan kesehatannya, sehingga dia boleh sehat kembali seperti sedia kala Tuhan. Beri dia semangat yang baru, untuk terus Tuhan boleh menyempurnakan kesehatannya lewat jalan, lewat apapun yang dia lakukan Tuhan. Juga Engkau boleh memberkati kesehatannya lewat makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi Tuhan. Semuanya boleh memulihkan kesehatan jasmaninya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat anak cucunya yang berada di sampingnya yang dengan setia merawatnya ya Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan, beri mereka kesabaran ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan-Mu. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pulihkan kesehatannya, sehingga dia boleh menjadi saksi bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Berdoa buat pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang Kau percayakan Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, semuanya mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau tutup bungkus setiap pemimpin kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan meninggikan namamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati persekutuan kami pada pagi ini. Kami diingatkan oleh setiap kebenaran firman-Mu untuk kami boleh terus kembali kepada tujuan penciptaan kami yang semula Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, memberkati kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah kiranya Tuhan buat kami berhasil, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama, Pak.